Halo teman-teman anak SMA, pada video kali ini kita akan membahas bilangan imajiner. Video ini untuk menjawab komentar yang menurut saya tidak bertanggung jawab dan cenderung menyesatkan. Komentar tersebut ada di video ini, linknya nanti ada di deskripsi. Klarifikasi ini saya buat karena saya tidak ingin teman-teman anak SMA justru menjadi teracuni dengan beberapa orang yang sok tahu. Saya tahu bahwa selalu ada orang yang mencoba pansos supaya dianggap hebat. Ini adalah komentarnya. Saya tidak peduli dengan orang-orang itu, tetapi saya peduli dengan teman-teman yang niatnya memang mau belajar. Saya terbuka dengan kritik dan diskusi, tapi saya tidak akan buka panggung untuk orang yang sok tahu, apalagi pansos. Karena ini memang kanal matematika, bukan kanal politik di mana orang suka debat kusir tidak ada ujungnya. Nah, apa sih bilangan imajiner? Bilangan imajiner dalam matematika adalah akar minus 1. Yang dilambangkan dengan I. Di sini, kapan angka imajiner itu muncul? Ketika kita mendapatkan hasil akar minus, misalkan saja akar minus 7. Dalam matematika, akar minus tersebut tidak dikenal, tetapi untuk memfasilitasi perhitungan-perhitungan tertentu, akar minus 1 tersebut dilambangkan dengan I. Contohnya seperti ini, akar minus 7 sama dengan akar 7 dikali akar minus 1 sama dengan akar 7 I. Nah, dalam persamaan matematika, angka imajiner ini biasa ditemukan dengan cara mencari determinan. Determinan dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. Jika determinannya negatif, artinya akarnya adalah bilangan imajiner. Artinya, kurva persamaannya tidak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Nah, sekarang kita demonstrasikan di Google Sheet. Di sini kita menggunakan persamaan X kuadrat plus 25. Sekarang kita lihat grafiknya. Nah, kurva parabola ini tidak menyentuh sumbu X karena determinannya negatif. Jadi memang tidak ada akar karena tidak memotong sumbu X sama sekali. Lain cerita jika persamaannya kita ubah menjadi minus 25. Nah, di sini sekarang berubah menjadi memotong di 2 titik, yaitu min 5 dan plus 5. Ini karena determinannya positif. Nah, jadi bagaimana mungkin jika tidak ada akar real, yang artinya kurva parabola tidak memotong sumbu X harus diada-adakan dengan angka imajiner? Konsep determinan ini juga berlaku pada pembahasan mengenai matriks, di mana matriks ordo 4 misalnya bisa digunakan untuk pendekatan akar persamaan pangkat 4. Dan itu bisa dihitung determinannya. Pertanyaannya, apakah ini artinya bilangan imajiner tidak ada maknanya? Tentu saja ada maknanya. Contohnya ketika kita belajar fisika tentang arus reaktif dan arus resistif dalam teorema impedansi. Tetapi itu case yang sama sekali beda dalam hal persamaan matematika. Nah, membandingkan keduanya sama saja dengan memperdebatkan rumus gravitasi Newton dengan rumus relativitas Einstein. Jadi,
beda konteks, dan beda objek. Oke, saya berikan contoh visualisasi dengan Google Sheet untuk persamaan X kuadrat min X pangkat 3 sama dengan 80. Di sini, supaya objektif, angka-angkanya tidak ada yang manipulatif. Oke, sekarang kita lanjutkan dalam hal ini, persamaan XY, persamaan tersebut bisa ditulis sebagai Y sama dengan X kuadrat min X pangkat 3 min 80. Nah, sekarang kita pakai Google Sheet. Sama dengan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 80. Lalu kita lihat grafiknya. Nah, di sini perhatikan grafik ini untuk X, jika dia semakin positif, maka Y-nya semakin ke bawah, semakin negatif. Jika X-nya semakin negatif, maka Y-nya semakin ke atas, semakin positif. Sekarang kita potong range-nya supaya lebih jelas. Ini kita ganti dengan 25. Nah, di sini. Nah, perhatikan bahwa kurva tersebut memang hanya menyentuh sumbu X satu kali. Ini minus 5, ini minus 4. Di koordinat min 4,0. Jadi, jawaban saya memang valid, hanya min 4 dan tidak ada lagi angka yang lain. Ini adalah klarifikasi terakhir untuk komentar tersebut. Saya tidak akan memberi kesempatan orang-orang itu untuk pansos di kanal ini. Kalau mau pansos, bukan di sini tempatnya. Jadi sebentar lagi orang itu akan saya blok. Demikian untuk video kali ini. Jika kamu mendapat hal yang baik, silakan dukung kanal ini dengan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.